dongeng, dan legenda. Dongeng Bujang Awang. Pada dahulu kala di daerah Bengkulu, terdapat sebuah kerajaan bernama Premban Panas yang dipimpin oleh Raja Kramok Ratu Agung dengan permaisurinya, Putri Rimas Bangesu. Raja memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya sangat menghormati dan mencintainya. Namun, kebahagiaan raja dan permaisuri terganggu karena mereka belum dikaruniai seorang anak setelah 6 tahun menikah. Kerabat kerajaan akhirnya berembuk untuk membicarakan masalah ini dan memutuskan bahwa raja harus menikahi wanita lain. Sementara Putri Rimas Bangesu harus diasingkan ke tengah hutan. Permaisuri ditemani oleh seekor harimau dan sepasang kera saat diasingkan. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat yang diberi nama Bujang Awang Tabuang. Di bawah pengasuhan ibunya, serta ditemani harimau dan sepasang kera, Bujang tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan sakti. Saat ia berumur 17 tahun, ibunya merasa sudah saatnya Bujang mengetahui siapa ayah kandungnya. Ia pun menceritakan bahwa Raja Kramok Ratu Agung adalah ayahnya dan alasan pengasingannya. Mengetahui hal tersebut, Bujang meminta izin ibunya untuk pergi ke istana mencari ayahandanya. Meski berat hati, ibunya mengizinkan dan berpesan agar Bujang berhati-hati serta menghindari pertengkaran. Perjalanan ke istana. Keesokan harinya, Bujang Awang Tabuang berangkat menuju istana. Ia berjalan kaki berhari-hari dan bertanya kepada penduduk arah menuju istana. Akhirnya, ia tiba di gerbang istana dan langsung masuk, membuat para penjaga istana berusaha menghentikannya. Bujang mengatakan ingin menemui Raja Kramok Ratu Agung, namun para penjaga menolak karena raja sedang hendak menikahi putri rambut perak dari kerajaan Pinang Jarang. Bujang tetap memaksa masuk sehingga terjadi perkelahian. Dengan mudah, Bujang mengalahkan para penjaga dan prajurit yang mencoba menghalanginya. Karena kelelahan, Bujang tertidur di bawah pohon alun-alun istana. Suara dengkurannya yang keras membuat istana bergetar seperti terkena gempa bumi. Pertemuan dengan sang raja Raden Tumenggung, pati kerajaan, keluar mencari penyebab kekacauan tersebut dan menemukan Bujang sedang tidur. Ketika Raden Tumenggung membangunkannya dengan kasar, Bujang terbangun dan tetap mencari raja tanpa mempedulikan sang patih. Terjadi perkelahian antara mereka, dan Bujang berhasil mengalahkan Raden Tumenggung dengan mudah. Bujang kemudian memasuki istana dan mengamuk. Raja Kramok Ratu Agung akhirnya turun tangan dan terjadilah pertarungan sengit antara ayah dan anak selama 1 hari 1 malam. Tanpa mengetahui hubungan mereka, Raja akhirnya meminta Bujang untuk menghentikan pertarungan dan menanyakan identitas serta tujuannya. Bujang merasa kaget saat mengetahui bahwa lawan tarungnya adalah ayahandanya. Ia memperkenalkan diri sebagai putra dari Putri Rimas Bangesu dan menceritakan bahwa ibunya sedang mengandung saat diasingkan. Raja Kramok Ratu Agung segera memeluk anaknya dan meminta maaf karena tidak mengetahui bahwa permaisurinya sedang mengandung. Kembalinya Putri Rimas Bangesu ke istana. Keesokan harinya bersama Bujang dan para prajurit pergi ke hutan untuk menjemput Putri Rimas Bangesu. Mereka bertemu kembali dan berpelukan sambil menangis. Raja membawa istrinya kembali ke istana dengan kereta yang indah. Akhirnya, Bujang Awang Tabuang hidup berbahagia bersama kedua orang tuanya di istana kerajaan Premban Panas. Akhirnya, Bujang Awang Tabuang hidup berbahagia bersama kedua orang tuanya di istana kerajaan Premban Panas. Meski sudah kembali ke istana, Bujang tidak melupakan masa-masa hidupnya di hutan. Ia sering berlatih dan memperdalam ilmu bela diri serta pengetahuannya mengenai alam yang telah diajarkan oleh ibunya dan binatang-binatang yang menemaninya selama ini. Raja Kramok Ratu Agung merasa sangat bersyukur dengan kembalinya permaisuri dan putranya. Raja memutuskan untuk mengadakan perayaan besar-besaran sebagai tanda syukur dan kebahagiaan. Seluruh rakyat diundang untuk ikut serta dalam perayaan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Mereka menikmati makanan lezat, hiburan, dan berbagai pertunjukan seni yang meriah. Bujang Awang Tabuang dan masa depan kerajaan. Sebagai putra mahkota, Bujang Awang Tabuang mendapatkan pendidikan khusus untuk mempersiapkannya menjadi raja di masa depan. Ia mempelajari strategi perang, diplomasi, hukum, dan pemerintahan. Selain itu, Bujang juga dikenal sebagai pemuda yang rendah hati dan dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan dan aspirasi rakyatnya. Suatu hari, kerajaan Premban Panas dihadapkan pada ancaman dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran dan kejayaan mereka.
Raja Kramokratu Agung meminta Bujang untuk memimpin pasukan dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Bujang berhasil menyusun strategi yang cerdas dan memenangkan pertempuran tanpa harus banyak mengorbankan nyawa. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Bujang sebagai penerus tahta yang dihormati dan dikagumi. Rakyat semakin mencintai dan menghormatinya, karena selain gagah berani, ia juga bijaksana dan adil seperti ayahandanya. Akhir yang bahagia, pada suatu hari, ketika Raja Kramokratu Agung merasa usianya sudah semakin tua, ia memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan kepada Bujang Awang Tabuang. Upacara penobatan berlangsung megah dan penuh haru. Raja Kramokratu Agung memberikan pesan terakhir kepada Bujang untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan kerajaan. Bujang Awang Tabuang pun memerintah kerajaan Premban Panas dengan bijaksana dan adil. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan semakin maju dan makmur. Ia menikahi seorang putri dari kerajaan tetangga yang baik hati dan bijaksana, sehingga hubungan antar kerajaan semakin erat dan damai. Rakyat kerajaan Premban Panas hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Dongeng Bujang Awang Tabuang menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Demikianlah kisah Bujang Awang Tabuang yang menjadi legenda dan inspirasi bagi rakyat Bengkulu hingga kini.